Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Adi Saputra. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik dari Agile. Oke. Agile atau Agile Development Methods adalah kelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama, atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile juga merupakan sebuah metode software development yang mencakup website, web application, dan mobile application yang berfokus untuk menghasilkan software berkualitas tinggi secara konsisten dengan mengurangi biaya proyek dan meningkatkan nilai jual suatu bisnis. Secara definisi, Agile dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan pada project management dengan menggunakan teknik iterasi dan bertahap secara dinamis, atau dikenal dengan sprint, dalam proses pembuatan suatu produk. Nah, ada 6 tahapan Agile. Yang pertama yaitu planning atau rencana. Tahap pertama planning atau perencanaan menetapkan atau menentukan suatu cara bertindak sebelum tindakan itu sendiri diaplikasikan atau dilaksanakan. Jadi si pembuat project ini atau manajer project merencanakan planningnya ingin seperti apa, pengen gimana aplikasinya. Jadi sebelum memulai membuat, jadi merencanakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu desain. Nah, tahap desain di mana setelah sudah ditetapkan, maka ini ditetapkan maksudnya ditetapkan rencana tadi, planning tadi itu sudah ditetapkan, maka akan lanjut ke bagian desainnya, atau istilahnya ini untuk sebagai pondasinya seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu development. Nah, tahap ini di mana tahap si programmer yaitu mengerjakan projectnya, ya, mengerjakan atau membuat skrip programnya seperti itu. Lalu tahap keempat yaitu testing, ya, di mana aplikasi yang telah dibuat dites terlebih dahulu atau diuji coba sebelum dirilis atau dipublikasikan gitu. Oke, setelah di testing semua sudah oke, lalu tahap kelima yaitu rilis. Tahap kelima rilis, tahapan-tahapan merilis software. Tahapan ini adalah tahapan aplikasi yang telah dibuat dan bisa digunakan oleh user, ya. Jadi si user sudah bisa mencoba aplikasi tersebut karena sudah dipublikasi atau sudah dirilis. Lalu yang keenam yaitu feedback, ya. Tahap yang terakhir yaitu feedback, di mana tahap ini merupakan tahap si user memberikan penilaian mengenai aplikasi ini, apakah aplikasi ini bagus atau ada yang kurang, maka saran-saran atau masukan-masukan tersebut akan diterima oleh si pembuat project ini, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, prinsip dari Agile. Agile menggambarkan suatu prinsip untuk pengembangan perangkat lunak di mana persyaratan dan solusi berkembang melalui upaya kolaboratif, mengatur diri sendiri dan tim lintas fungsi. Lalu Agile mendorong respon yang cepat dan fleksibel terhadap perubahan. Prinsip ini mendukung definisi dan melanjutkan perubahan pada banyak metode pembangunan pada perangkat lunak. Nah,
ini juga ada 9 prinsip dari Agile Development. Yang pertama, yaitu kepuasan klien adalah prioritas utama dengan menghasilkan produk lebih awal dan terus-menerus. Lalu yang kedua, yaitu menerima perubahan kebutuhan sekalipun di akhir pengembangan. Jadi, si pembuat project akan terus selalu menerima perubahan dari si klien jika si klien masih belum puas, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu penyerahan hasil atau software dalam hitungan waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan. Karena ini metode ini juga mengandalkan kecepatan. Lalu yang keempat yaitu pihak bisnis dan pengembang harus bekerja sama setiap hari selama pengembangan berjalan agar aplikasi ini sesuai dengan keinginan si pemilik perusahaan, seperti itu, atau si klien ini. Oke, yang kelima yaitu komunikasi dengan berhadapan langsung adalah komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi si pembuat project dengan si klien akan terus berkomunikasi. Jika ada luang waktu akan berkomunikasi secara langsung agar tidak ada miskomunikasi. Tidak ada miskomunikasi seperti itu. Oke, yang keenam yaitu software yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemajuan proyek. Lalu yang ketujuh yaitu perhatian kepada kehebatan teknis dan desain yang bagus meningkatkan sifat agile. Nah, yang ke-8 yaitu bagi agile, arsitektur, kebutuhan, dan desain yang bagus muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Jadi tanpa adanya aturan dari orang lain seperti itu, dia bisa mengatur dirinya sendiri, maka bagi agile dia pasti akan dapat mendesain suatu project yang bagus, seperti itu. Oke, yang ke-9 yaitu secara periodik tim evaluasi diri dan mencari cara untuk lebih efektif dan segera melakukannya, seperti itu. Jadi tiap periode tim mengevaluasi dirinya sendiri agar kedepannya lebih efektif dan cepat mengambil keputusan yang tepat, seperti itu. Oke, lanjut yaitu, nah ini dia karakteristik agile. Ini adalah topik utama kita. Itu yang pertama, respon yang efektif, cepat, adaptif terhadap suatu perubahan. Lalu yang kedua yaitu komunikasi yang efektif di antara stakeholder communication. Lalu yang ketiga yaitu memberi gambaran kebutuhan customer terhadap tim illustration. Lalu yang keempat yaitu cepat dengan pertambahan delivery software fast delivery. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kelebihan agile. Yang pertama yaitu pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan terhadap klien. Lalu yang ketiga yaitu jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, maka kerugian dari segi materi relatif kecil. Karena agile ini cukup memanage di bagian keuangan. Jadi tidak memakan besar suatu keuangan sehingga biaya yang dikeluarkan relatif kecil. Jadi misalnya ada kegagalan, maka dia juga akan mengcovernya sedikit saja. Biayanya hanya sedikit, seperti itu.
Oke, yang keempat, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Seperti. Lalu yang kelima yaitu mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Oke, lanjut. Kekurangan dari Agile yaitu pertama, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima meskipun sudah sampai batas akhir dari jadwal yang telah ditentukan. Jadi developer harus selalu siap seperti itu. Yang kedua, Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen kurang, ya. Karena jika tidak kita mengurangi sedikit saja komitmen, maka itu pasti akan tidak sesuai, gitu. Tidak akan berjalan mulus. Jadi pasti project ini akan hancur ke depannya, seperti itu. Makanya tadi diadakan evaluasi diri juga setiap periodiknya. Jadi agar meningkatkan komitmennya, seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu tidak cocok dalam skala tim yang besar atau lebih besar dari 20 orang. Seperti itu. Oke, yang keempat yaitu perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan, ya. Karena Agile ini selalu siap menerima perubahan dari si pemilik perusahaan. Jadi mereka susah mematok harga perangkat lunaknya seperti itu. Misalnya ingin ada menambah suatu fitur ini, pasti akan sulit menaruh harganya karena sudah ada tambahan fitur. Jadi tidak sesuai dengan yang di awal dijanjikan, seperti itu. Sulit ditentukan. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan dari Agile dan RAD. Ya. Oke, yang pertama dari segi prototype. Nah, di Agile ini tidak ada prototype, sedangkan di RAD ada berdasarkan perancangan pada prototype, lalu merekayasa ulang menjadi kode kualitas produksi. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu problem solving. Nah, di Agile ketika ada masalah, mereka langsung membreakdown atau langsung mencari solusi sehingga langsung merubahnya menjadi fitur. Sedangkan RAD tidak melakukannya. Sebagai gantinya, pengembang fokus terlebih dahulu meskipun hasilnya akan buruk. Ya, lalu setelah itu baru dievaluasi. Ya, lalu baru ditingkatkan lagi. Oke, yang ketiga yaitu pengelola. Ya. Di Agile, tim anggota mengelola sendiri, sedangkan di RAD, tim di RAD dikelola oleh manajer project. Seperti itu. Oke, perbaikan kode. Yang keempat yaitu perbaikan kode. Di Agile, masalah dalam desain atau bisnis kode di highlight dan diperbaiki secepat mungkin. Ya. Seperti tadi. Tim memiliki kepercayaan diri untuk mengubah basis kode tanpa merusak produk tersebut. Seperti itu. Lalu RAD, tidak satupun dari konsep ini yang digunakan dalam proyek RAD. Seperti itu. Oke, yang kelima yaitu komunikasi. Di Agile, tim Agile fokus terhadap komunikasi tim dan merancang sebagai sebuah kelompok. Di RAD bekerja sebagai individu menghasilkan kode yang tidak dapat dipelihara atau unmaintainable. Oke, yang keenam yaitu demo. Tim Agile hanya mendemonstrasikan pekerjaannya yang telah komplit. Ya. Jadi mereka tidak ada yaitu demo dulu baru nanti
perbaiki, tidak. Jadi dia tiap ada kesalahan langsung diperbaiki baru didemonstrasikan. Lalu yang RAD mendemonstrasikan mockup prototipe terlebih dahulu ke produk ownernya, seperti itu. Jadi mereka mendemonstrasikan terlebih dulu desainnya, ya. Di desainnya baru mereka setelah berapa lama di tahap sebelum tahap pengimplementasian baru mereka menyerahkan lagi programnya atau aplikasinya sudah sesuai apa yang diinginkan atau belum. Jika belum, maka mereka akan mengulang lagi dari awal. Nah, jika sudah, baru mereka ke tahap implementasiannya. Ya. Jadi itulah perbedaannya. Perbedaan dari Agile dan RAD. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.